Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi probabilitas diskrit. Mulai dari konsep dasarnya, yaitu probabilitas diskrit adalah cara menghitung kemungkinan suatu kejadian terjadi, atau bisa disebut dengan peluang. Pada pelemparan koin, kita tidak tahu yang muncul itu gambar atau tulisan. Jadi, pelemparan koin memiliki nilai peluang setengah atau 50% untuk sisi yang bergambar, dan juga setengah atau 50% untuk sisi yang berisi tulisan. Nah, di sini ada garis probabilitas, di mana probabilitas hanya memiliki angka 0 dan 1. Pada kasus ini, lempar koin terdapat di bagian tengah-tengah, yaitu 1/2. Peluang untuk mendapatkan angka 4 dari dadu itu 1/6, karena hanya ada satu cara untuk mendapatkan angka 4 dari 6 total kemungkinan. Peluang kejadian A sama dengan jumlah cara kejadian A bisa terjadi dibagi jumlah semua kemungkinan dalam ruang sampel. Selanjutnya kita masuk ke probabilitas komplement kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang tidak terjadi. Misalnya dalam ruang sampel ini terdapat kejadian A, maka dalam ruang sampel ini di luar kejadian A akan ada A komplement. Untuk menentukan nilai peluang, itu peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Itu dapat ditentukan dengan peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A komplement. Nah, untuk peluang A komplement itu dapat ditulis seperti ini. 1 dikurang peluang A. Oke, kita ambil contoh kasus di sini. Jika peluang hujan hari ini adalah 30% atau 0,3, maka berapa peluang tidak hujan hari ini? Kita masukkan rumusnya, yaitu peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi 1 dikurang peluang hujan hari ini adalah 30% atau 0,3, maka hasilnya akan menjadi 0,7 atau 70%. Nah, sekarang kita ada di probabilitas kemungkinan kejadian, yaitu kemungkinan dua atau lebih kejadian terjadi dalam suatu percobaan. Nah, untuk kejadian yang bisa terjadi bersamaan, itu dapat dituliskan dengan peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Di sini, tentukan peluang bilangan genap dan bilangan prima dalam satu kali lemparan pada dadu. Nah, diketahui di sini dadu itu ada 6 sisi. Jadi kita tentukan bilangan genap ada 2, 4, dan 6 sama dengan 3/6 lalu kita setengahkan menjadi 1/2. Itu untuk peluang A. Dan untuk bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Dan hasilnya 3/6 lalu kita setengahkan menjadi 1/2. Itu untuk peluang B. Nah, untuk peluang A gabungan B itu kita ketahui di sini itu 2. Karena merupakan gabungan dari A dan B. Itu kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah, lalu kita konversikan ke rumus ini. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Jadi 1/2 ditambah 1/2 itu 1. Dikurang 1/6. Hasilnya akan menjadi 5/6. Untuk gabungan kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan itu ditulis dengan peluang A iris B sama dengan peluang A tambah peluang B. Nah, untuk kasusnya tentukan peluang bilangan genap dan bilangan kelipatan 5 dalam satu kali lemparan pada dadu. Saya identifikasi dulu, itu peluang A atau bilangan genap itu ada 2, 4, dan 6. Sama dengan 3/6 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Dan untuk peluang B sendiri itu kelipatan 5 hanya 1 atau 5. Kita konversikan menjadi 1/6. Kita masukkan ke rumusnya yaitu peluang A iris B sama dengan peluang A tambah peluang B. Jadi 3/6 tambah 1/6 sama dengan 4/6. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas bersyarat, di mana kejadian tidak saling mempengaruhi di mana suatu kejadian jika kita tahu kejadian lain sudah terjadi. Nah, di sini peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu PB sama dengan tidak nol. PA bersyarat B sama dengan PA dan B di slash PB. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. PA sama dengan tidak dengan nol. Selanjutnya, probabilitas bersyarat definisinya, probabilitas bersyarat kejadian B jika kejadian A diketahui tertulis. PB bersyarat A didefinisikan sebagai PB bersyarat B. Contohnya, ruang sampel menyatakan populasi orang dewasa yang telah tamat SMU di suatu kota tertentu dikelompokkan menurut jenis, kelamin, dan status kerja seperti dalam tabel. Populasi orang dewasa telah tamat SMU bekerja, laki-laki 460, tidak bekerja 40, jumlah 200, wanita 140, tidak bekerja 260, 400, jumlahnya 900.
seperti ini. Warna sapi hitam merah tutul. Jenis kelamin jantan betina 5, jantan 5, 3, sama 2, betina 5, 4, dan 6. Sekian. Selanjutnya dengan materi probabilitas dengan aturan permutasi dan kombinasi. Kombinasi konsep. Kombinasi adalah susunan dari beberapa elemen di mana urutan tidak diperhatikan. Misalkan 1, 2, 3 sama dengan 3, 2, 1. Rumus kombinasi M objek diambil X setiap kali. MCX sama dengan M faktorial per X faktorial M kurangi X faktorial. Permutasi. Rumus banyaknya permutasi MPM sama dengan M faktorial. M banyaknya elemen. M faktorial M lebih besar dari 0. Permutasi M objek diambil X setiap kali. MPX sama dengan M faktorial per M kurang X faktorial. Contohnya, dari 3 mahasiswa ABC akan dipilih 2 mahasiswa sebagai asisten teori dan asisten praktek. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh prestasi. Jawabannya M sama dengan 3 dan X sama dengan 2. M PX sama dengan M faktorial per M kurang X faktorial. 3P2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Asisten teori ABC CB BCA. Asisten praktek BA CA BC.